Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Suryanisi dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 6. Saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Saya akan memilih teori klasik. Teori klasik adalah teori yang dicetuskan oleh Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Robert Malthus pada tahun 1776 yang memandang bahwa suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Berikutnya, ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutkan dengan metafora atau tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alat mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Tokoh pertama yang akan saya jelaskan adalah Adam Smith. Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Principles and Causes of the World of Nations menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut. A. Pertumbuhan gross domestic product, yaitu yang dipengaruhi oleh sumber daya alam yang tersedia, jumlah penduduk, dan persediaan barang-barang. B. Pertumbuhan jumlah penduduk. Dan C. Adanya sistem persaingan bebas atau laissez-faire. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tokoh David Ricardo. David Ricardo, pokok pikirannya adalah teori the law of diminished return, yaitu menyatakan jika input lain dianggap konstan, maka ketika satu input tertentu ditambahkan dalam proses mula-mula, tambahan outputnya akan mengalami peningkatan. Namun, saat input tersebut harus terus ditambahkan dari titik tertentu, maka tambahan output yang dihasilkan akan mengalami penurunan. Teori the law of diminishing return dipengaruhi oleh sebagai berikut. A. Sumber daya alam yang terbatas. B. Jumlah penduduk yang selalu bertambah. C. Kemajuan teknologi. Dan D. Sektor pertanian yang dominan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tokoh Thomas Robert Malthus. Teori pertumbuhan penduduk yang menyatakan
bahwa pertumbuhan penduduk menurut dari tolak ukur dan pertumbuhan ekonomi menurut deret hitung. Maksudnya adalah bahwa jumlah penduduk akan berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan jumlah tenaga kerja menjadi sangat rendah dan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari atau subsistensi. Oke, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you for watching.